dan tidak menutup kemungkinan juga karena yang satu datang dari keluarga yang berbeda, yang ini dari keluarga yang berbeda, cara mereka mengekspresikan diri juga bisa beda-beda. Itu juga bisa. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kalau misalnya nggak diomongin ya nggak pernah tahu apa yang membuat itu terjadi. Tanggapannya semoga sehat-sehat walafiat, semoga semuanya positif, itu aja. Tapi katanya Kak Ricis waktu ambil Moana nggak ditemenin sama kalian, itu seperti apa sih? Ini kayak dokter. Saya nggak tahu. Aja mah doa. Pokoknya yang terbaik. Ya kalau di sini kan terbaik, tapi kalau di sini sudah jalan terbaik. Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan memang sangat mengejutkan jagat dunia hiburan tanah air. Ya, persoalan yang selama ini hangat diperbincangkan akhirnya terjawab setelah Ricis secara resmi mengajukan gugatan cerai sekaligus hak asuh anak kepada Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski belum diketahui apa penyebabnya, namun yang pasti keputusan ini menjadi sebuah jawaban yang akhirnya diungkap Ria Ricis dari apa yang telah ia pertimbangkan selama ini. Dan di saat Ricis dan Ryan memutuskan untuk berpisah, rasa gundah gulana nyatanya juga turut dirasakan oleh para kerabat dekat yang menyayangkan adanya perpecahan di antara keduanya. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut. Ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah. Semoga semuanya benar-benar Allah, gitu ya. Tanggapannya semoga sehat-sehat walafiat, semoga semuanya positif, itu aja. Tapi katanya Kak Ricis waktu ambil Moana nggak ditemenin sama kalian, itu seperti apa sih? Ini kayak dokter. Saya nggak tahu. Aja mah doa. Pokoknya yang terbaik. Ya kalau di sini kan terbaik, tapi kalau di sini sudah jalan terbaik. Sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam ke rumah tangga orang gitu. Ya, semoga yang terbaik deh buat. Cuman kalau kaget sih masih kaget aja, karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fan-fan aja lah intinya gitu, karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga gitu kan. Terakhir ketemu kemarin di acara nikahan teman kita. Posisinya sih nggak berdua. Sama Nana sama ada yang lain. Enggak sama sekali. Soalnya kan kita memang mendoakan teman kita, sahabat kita supaya ya rumah tangganya baik-baik aja. Curhat-curhat sekarang ini. Kamera. Memang udah enggak yang dalam kayak dulu ya kan. Sekarang kita udah Kamera. Enggak, kiri dikit ya. Kalau sebelum nikah mungkin bisa terjadi kayak apa aja diceritain sama keluarga kita sama-sama dan lain-lain. Cuman sejak menikah mungkin udah agak kurang intens lah. Dan udah punya anak juga kan, jadi ya ada kesibukan masing-masing untuk curhat-curhat yang lebih dalam. Mengenal. Makanya kaget banget pas dengar beritanya. Sedih. Nah, mungkin kan karena kita selagi kita bisa ketemu kok fan-fan aja, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya obrolan mungkin chatting atau apapun mungkin nggak pernah ya terlalu ini ya. Paling hanya besok datang nggak atau ikut
Sebelum melayangkan gugatan cerai, nama Ria Ricis memang sempat ramai diperbincangkan setelah dirinya kerap memberikan sinyal terkait hubungan rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Berawal dari curhatnya di media sosial dan jarang tampil bersama, hal itu seakan menguatkan sebuah fakta tersembunyi di balik isu miring yang selalu menghantui rumah tangga keduanya. Tak cukup sampai di situ, background channel YouTube milik Ricis juga sudah berubah. Yang awalnya terdapat foto Rian, kini hanya tersisa gambar Ricis bersama putri tercintanya, Moana. Dan sampai pada puncaknya, Ria Ricis yang kala itu memutuskan untuk menjalani ibadah umroh terlihat berjarak dengan Teguh Rian yang justru menggunakan pelayanan berbeda dari apa yang dipakai oleh Ricis. Lantas, seperti apa respon psikolog menyikapi masalah yang terjadi pada rumah tangga Ricis dan Rian? Setiap pasangan itu punya harapan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau dianggap yang satu harus memahami, belum tentu dipahami. Yang harus dilakukan adalah menjabarkan apa yang diharapkan itu, dikomunikasikan dengan baik sehingga akhirnya bisa ketahuan, oh ya ini saya diharapkan untuk melakukan ini kepada pasangan saya. Yang satu juga gitu, oh iya dia minta diperlakukan seperti ini, jadi dilakukan. Misalnya love language tiap orang tuh beda. Bagi orang tertentu love language cukup misalnya nepuk gitu ya sebagai pasangan suami istri. Tapi love language yang satunya, kamu hari ini cantik deh, bisa, itu harus menjadi itu. Sementara mungkin yang satu nggak paham nih, yang satu pengennya ada sedikit disanjung dan sebagainya, dan itu bisa menjadikan masalah. Makanya kalau kita nggak terbuka dengan pasangan kita, saling tidak tahu apa yang diharapkan masing-masing. Dan yang paling juga bermasalah adalah kalau sudah tidak tahu, tidak dilakukan, tapi tidak dikomunikasikan juga, sehingga hanya jengkel jadi menumpuk gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga karena yang satu datang dari keluarga yang berbeda, yang ini dari keluarga yang berbeda, cara mereka mengekspresikan diri juga bisa beda-beda. Itu juga bisa. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kalau misalnya nggak diomongin ya nggak pernah tahu apa yang membuat itu terjadi. Kalau temperamental itu nggak berdampak kepada solusi, ya memang harus dihadapi tapi diomongin dengan baik-baik. Kayak misalnya gini ya, kan kemarin-kemarin juga ada cerita yang mengatakan bahwa saling sindir di media sosial dan sebagainya. Hal itu belum tentu bisa mencapai sasaran. Karena itu dalam komunikasi disebut namanya komunikasi submisif, di mana orang itu tidak menyatakan perasaan pikirannya langsung directly kepada orang yang bersangkutan. Nyindir-nyindir itu belum tentu mencapai target yang diharapkan. Atau misalnya komunikasi tapi dengan secara agresif, di mana ngomongnya kasar, ekspresinya juga tidak menyenangkan, menyampaikan perasaan pikiran dan keinginan, tetapi akhirnya orang yang diajak bicara mengalami sakit hati dan sebagainya, berdampak pada apa? Ya akhirnya marah gitu. Tapi harusnya kalau mau ada masalah, komunikasinya dengan asertif, menyatakan perasaan pikiran dan keinginan secara jelas. Saya nggak suka dilakukan seperti itu, saya ingin melakukan apa, tapi dengan tidak marah, tidak apa, jadi ngomongnya nyampe target dan kemudian tidak menyudutkan orang yang diajak bicara. Itu bisa didapat solusinya. Kalau misalnya ada orang yang kemudian merasa bahwa saya lebih dominan daripada pasangan saya lebih segalanya, saya yang membawa kamu ke situ, saya lebih populer dan saya menarik kamu ke arah sini, itu ya jadi kemudian menganggap yang satunya nggak ada harganya. Tapi kesetaraan itu kan nggak boleh dilihat dari itu aja gitu. Dimanapun seorang istri dan suami di dalam satu rumah tangga, nahkodanya, pimpinannya itu adalah suaminya. Sehingga menghormati, memanusiakan manusia itu juga perlu ada. Di saat hubungan rumah tangganya sudah berada di ujung tanduk, kini banyak sekali netizen yang kembali mengungkit acara pernikahan Ricis dan Rian yang terbilang sangat mewah dan mahal.
Jika mundur ke belakang, pernikahan Ricis dan Rian kala itu memang sempat menjadi sorotan. Lantaran dalam sehari keduanya dikabarkan telah menghabiskan kocek miliaran rupiah untuk prosesi akad nikah serta resepsi yang diselenggarakan di salah satu hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Namun sayangnya momen bahagia itu akan berakhir menjadi sebuah kenangan jikalau nantinya Ricis dan Rian sepakat untuk berpisah. Saya terima nikah dan kawinnya yang dapat binti Suryako dengan akal yang betul. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.